Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 12, apa kabarnya? Semoga kalian selalu semangat untuk belajar ya. Nah, pada video pelajaran kali ini kita akan bahas materi di bab evolusi, yaitu mekanisme evolusi. Nah, pada video pelajaran ini kita akan bahas apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme evolusi itu. Nah, pada video ini kita akan bahas tentang 4 faktor yang mempengaruhi mekanisme evolusi. Yang pertama ada hanyutan genetik atau genetic drift, yang kedua ada seleksi alam, yang ketiga ada mutasi, dan yang keempat ada alien gap. Faktor yang pertama yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu adalah hanyutan genetik atau genetic drift. Hanyutan genetik atau genetic drift ini merupakan perubahan acak pada frekuensi gen pada populasi gen yang disebabkan oleh kematian, migrasi, ataupun isolasi. Genetic drift ini dapat disebabkan oleh dua kondisi. Yang pertama itu ada efek pendiri atau founder effect, dan yang kedua itu ada efek layer battle atau bottleneck effect. Nah, efek pendiri ini merupakan suatu peristiwa ketika sejumlah kecil dari organisme itu berpindah ke suatu tempat ke tempat yang lain atau dari satu habitat ke habitat yang lain. Bisa kita lihat pada gambar, di sini ada satu burung yang berpindah dari lokasi A ke lokasi B. Nah, lokasi A ini merupakan lokasi awal tinggalnya si spesies burung ini. Tapi si burung ini berpindah ke lokasi B atau yang di sebelah kanan. Nah, perpindahan dari si burung ini nanti akan menyebabkan terjadinya perubahan dari spesies yang baru atau spesies yang akan nanti dilahirkan. Bisa terjadi pada perubahan fenotip ataupun genotip dari spesies tersebut. Nah, yang kedua itu ada efek leher battle atau bottleneck effect. Nah, kondisi seperti ini disebabkan karena terjadinya bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi, sehingga populasi yang tinggal itu semakin sedikit. Dan ketika populasi yang tinggal semakin sedikit, maka perbedaan-perbedaan yang terjadi pada individu pun semakin sedikit. Faktor yang kedua yang mempengaruhi mekanisme evolusi itu ada seleksi alam atau adaptasi. Nah, pada proses adaptasi ini akan diikuti dengan yang namanya proses seleksi alam. Sehingga individu yang mampu beradaptasi akan bertahan hidup dan sebaliknya individu yang tidak mampu beradaptasi itu akan punah. Oke, kita lihat contoh. Ini ada gambar dinosaurus. Dinosaurus ini merupakan contoh spesies yang punah karena dinosaurus ini tidak mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Dia tidak mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada alam sehingga mengakibatkan spesies dinosaurus ini menjadi punah. Yang kedua, di sini ada gambar ngengat hitam dan ngengat putih. Pada tahun 1850, sebelum revolusi industri, ngengat yang berwarna putih itu lebih banyak daripada ngengat yang berwarna hitam. Namun, setelah revolusi industri, terjadinya polusi udara, terus ada timbulnya asap hitam disebabkan oleh pembakaran batu bara, sehingga menyebabkan semua udara itu berwarna hitam dan pohon-pohon juga berwarna hitam. Nah, keadaan ini menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah populasi antara ngengat hitam dan ngengat putih. Ngengat hitam jumlahnya lebih banyak setelah revolusi industri dan sebaliknya ngengat putih jumlahnya lebih sedikit. Mengapa? Karena bisa kita lihat pada kondisi setelah revolusi industri itu batang-batang pohon itu berwarna kehitaman sehingga menyebabkan keuntungan atau menyebabkan salah satu kelebihan bagi ngengat yang berwarna hitam untuk terhindar dari mangsanya, untuk terhindar dari musuhnya. Sehingga ketika ia hinggap di pohon, ngengat yang berwarna hitam ini tidak kelihatan oleh mangsanya. Sebaliknya, ngengat yang berwarna putih ini, karena terjadinya perbedaan kontras warna, maka ngengat yang berwarna putih ini lebih terlihat oleh mangsa daripada ngengat yang berwarna hitam. Maka dari itu, populasi ataupun jumlah individu antara ngengat hitam dan ngengat putih ini berbanding terbalik dari sebelum adanya revolusi industri. Faktor yang ketiga yang menyebabkan terjadinya mekanisme evolusi pada makhluk hidup itu
ada yang namanya mutasi. Nah, mutasi ini menyebabkan perubahan frekuensi gen sehingga mempengaruhi fenotip dan genotip pada makhluk hidup. Mutasi ini dapat merugikan dan juga dapat menguntungkan. Menguntungkan jika menghasilkan sifat baru yang lebih adaptif atau lebih kuat, memiliki daya fertilisasi yang tinggi atau daya viabilitas yang tinggi. Sebaliknya, mutasi ini bisa merugikan jika menghasilkan individu yang tidak adaptif atau individu yang memiliki daya fertilisasi yang rendah. Ini bisa kita lihat pada gambar. Ini salah satu contoh tanaman hasil mutasi ya. Sebelum terjadinya mutasi, ada biji pada jeruk ini. Setelah terjadinya mutasi, jeruk ini tanpa biji. Artinya ini merupakan salah satu sifat yang menguntungkan karena jeruk yang tanpa biji ini lebih memiliki daya adaptif yang tinggi, daya fertilisasi yang tinggi, dan daya viabilitas yang tinggi. Selanjutnya, faktor yang keempat adalah aliran gen. Nah, aliran gen ini terjadi ketika adanya migrasi dan kawin pada individu di antara populasi-populasi. Aliran gen ini sangat bergantung pada jumlah individu yang datang dan seberapa banyak perbedaan genetik individu-individu yang bergabung. Bisa kita lihat pada gambar, ini ada dua populasi burung, ini ada A kecil, dan yang sebelah ini ada A besar. Kita bisa lihat burung A kecil ini bermigrasi atau berpindah dan melakukan perkawinan dengan burung A besar. Nah, nantinya pada proses perkawinan ini akan terjadinya aliran gen antara burung A kecil dan juga burung A besar. Sehingga akan menyebabkan terjadinya perbedaan genetik yang akan diwariskan kepada keturunannya, sehingga akan menyebabkan variasi dari fenotip maupun genotip burung yang dilahirkan nanti akan berbeda dari kedua induknya. Baiklah adik-adik, itu saja video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dipelajari videonya dan selalu semangat untuk belajar ya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.